أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah wa azakumullah, malam ini kita kembali diberikan oleh Allah nikmat berupa kemudahan di dalam melaksanakan kewajiban kita kepadanya, alhamdulillah, yakni salat fardu maghrib. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekali lagi saya sekedar mengingatkan saja, ini bukan nikmat biasa. Kita dapat menunaikan kewajiban kepada Allah dengan baik dan benar, itu bukan nikmat biasa. Kita mendapatkan nikmat makan, minum hari ini, itu nikmat biasa. Bapak bekerja dari pagi sampai sore, itu nikmat biasa. Itu biasa saja semua. Bahkan orang-orang di luar Islam lebih hebat dari kita. Tapi dapat menunaikan kewajiban kepada Allah dengan baik dan benar, itu luar biasa. Maka kebanyakan umat Islam tidak mampu melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan benar. Ini kenyataannya. Ya, meski kita kadang-kadang tidak menyadari akan hal ini, ya, betapa berharganya ibadah yang kita kerjakan ini, sehingga tidak patut dibandingkan dengan nikmat-nikmat berupa nikmat-nikmat dunia. Gak patut. Bapak bekerja dari pagi sampai malam, itu nikmat Allah. Dan itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Andai hari ini ada yang bergaji misalnya 100 juta, bahkan 1 miliar, itu gak ada apa-apanya dengan nikmat sholat berjamaah yang kita lakukan. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar, kata Nabi, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu finalnya, Bapak Ibu, itu salat sunnah. Itu salat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh. Artinya Bapak Ibu mendapatkan dunia dan seluruh isinya, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Apalagi 2 rakaat salat subuh ditambah dengan 4 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat asar. Kita kerjakan di awal waktu berjamaah di masjid. Ya Allah, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka persoalan agama itu tidak bisa dibandingkan dengan masalah dunia. Nikmat agama, nikmat iman, nikmat amal saleh tidak bisa dibandingkan dengan nikmat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan darat. Itu tidak ada apa-apanya. Kita jangan tertipu, Bapak Ibu. Maka kita patut bersyukur pada Allah, ya, dengan nikmat yang istimewa ini, yang selalu Allah berikan, alhamdulillah. Dari sholat subuh sampai maghrib dan sampai isya. Artinya 5 waktu itu kita menjaga, dan sholatnya berjamaah di masjid, masya Allah, itu luar biasa. Tidak bisa dilukiskan dan sulit untuk melukiskan pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari akan hal itu, termasuk kita yang mengerjakannya. Termasuk kita yang mengerjakan
ibadah ini mungkin kita nggak sadar juga gitu. Kita mengiranya biasa-biasa saja. Padahal ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita fadlu ahli al-bait wa ma yuhibbu lahum wa ma yajibu lahum min ghairi jufa'i wal 'um wal ghul. Ya. Keutamaan ahlul bait dan apa-apa yang wajib bagi mereka dengan tanpa bersikap meremehkan dan melebih-lebihkan. Ya. Jadi intinya begini Pak, temanya ini kita akan membahas tentang ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Kemudian keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Kita lihat ahlul bait. Hum ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi hurimat alaihim as-sadaqah. Ini definisi diberikan oleh para ulama. Ahli bait itu adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Jadi mereka tidak boleh memakan sedekah, tidak boleh terima sedekah, tidak boleh terima zakat. Zakat sedekah, yaitu sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Kalau kita menyebutnya sedekah wajib bukan dengan zakat. Sedekah sunnah itu dengan sedekah infak. Bahasanya, bahwa ini sedekah, nggak boleh, haram. Wa hum alu Ali wa alu Ja'far wa alu Aqil atau Muqil wa alu Abbas wa banu al-Harith bin Abdul Muttalib wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banat. Mereka adalah keluarganya Ali. Jadi yang diharamkan sedekah atas mereka itu adalah keluarganya Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarganya Abbas, dan Bani Harith atau anak cucunya Harith bin Abdul Muttalib. Ini kakak-kakaknya Nabi, kakak-kakaknya ayah Nabi. Itu yang dimaksud. Wa azwaji, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta anak-anak beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Dan perlu kita garis bawah di sini, ini maksudnya yang muslim, yang muslim. Jadi nanti jangan yang enggak muslim dimasukkan juga. Makanya Abu Lahab itu enggak masuk hitungan, karena dia tidak menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ahli bait. Jangan salah sebut nanti. Yang memasukkan Abu Lahab itu ahlul bait siapa? Orang Syiah. Yang memasukkan Abu Lahab ke dalam kategori ahlul bait itu orang Syiah. Yang mengatakan Abu Lahab diselamatkan dari neraka, mungkin masuk surga versi mereka, karena telah bersukacita dengan kelahiran Nabi SAW. Itu orang Syiah, dan yang mengatakan Abu Thalib Muslim itu orang Syiah. Ahlu Sunnah tidak ada yang mengatakan Abu Thalib Muslim, sehingga Abu Thalib itu tidak masuk di dalam kategori Ahlul Bait, tidak disebut namanya. Ya. Ini maksudnya yang Muslim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Muslim ya, sekali lagi. Nah, kita merujuk kepada anak-anaknya para nabi terdahulu juga seperti itu. Ketika anaknya Nabi Nuh diminta oleh ayahnya, wahai anak, ayo naik kapal. Anaknya kan termasuk salah satu yang membangkang kepada ayahnya, kepada Nabi Nuh, dan tidak mau menerima ajaran Nabi Nuh. Apa kata anaknya? Tidak, wahai ayah, aku akan mencari tempat berlindung. Ada gunung yang lebih tinggi. Apa kata ayahnya Nabi Nuh? Demi Allah, ya, hari ini tidak ada gunung yang tinggi. Maksudnya semua gunung itu akan tenggelam. Nabi Nuh ketika itu sayang kepada anaknya itu,
Kemudian apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, hai Nuh, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu, dia bukan keluargamu, dan dia tidak mau melakukan amal-amal saleh yang telah engkau perintahkan, yang engkau contohkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun ada garis keturunan dengan Nabi SAW, tapi kalau dia bukan Muslim maka dia tidak masuk dengan Ahlul Bait. Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat di sini adillatu fadli Ahlul Bait. Di antara dalil yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 misalnya, innama yuridu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira wa yutahhirakum tathhira. Ya, semuanya ini bagian dari ayat yang kita lihat dari ayat 32 Pak, sebenarnya dari ayat 32, ayat 33, ayat 34 ini lengkapnya. Di awalnya itu firman Allah, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahad min minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli wa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Di ayat 32 surah Al-Ahzab ini Allah mengatakan, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jadi kalian adalah wanita-wanita istimewa yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi hidup Rasulullah SAW. Jadi kalian jangan merasa sama dengan istri-istri Nabi. Itu wanita-wanita paling mulia di muka bumi ini, yang kedudukan mereka tidak sama dengan wanita-wanita biasa. Tapi Allah mengatakan, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, atau jangan kamu di dalam berbicara itu dengan tunduk, maksudnya di sini kayak lemah lembut gitu Pak, atau kayak menggoda. Jadi kata Allah, janganlah kamu di dalam berbicara itu seperti menggoda orang lain, sehingga orang-orang yang hatinya berpenyakit, kata Allah, itu berkeinginan untuk mengganggumu, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, ini ayat 32 yang Allah sebutkan tentang istri-istri Nabi SAW. Di ayat 33 Allah katakan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Nah, di ayat inilah ini yang kita sebutkan tadi, ayat 33, dan hendaklah kamu wahai para istri Nabi tetap berada di rumahmu. Jadi jangan kalian keluyuran kemana-mana, maksudnya, kecuali kalau untuk satu urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan, memang harus keluar dari rumah. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu, ya, atau orang jahiliyah masa lalu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat ini, ya, dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata beliau, "Tsumma alladhi la yashukku fihi min tadabbur al-Qur'an anna nisa' an-nabi sallallahu alaihi wasallam
masuk dalam kategori Ahlul Bait. Ya, jadi kan Nabi menyebut, Allah Subhanahu wa taala menyebut istri-istri Nabi di akhir ayat itu. Allah katakan sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahli bait, membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Siapa yang dimaksud di situ? Istri. Kalau betul-betul kita mentadaburi ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka pasti kita akan memasukkan istri-istri Nabi itu dalam Ahlul Bait, ya, dalam Ahlul Bait. Itu maksudnya. Karena siyaqul kalam ma'ahum, karena sesungguhnya susunan kalimat dalam ayat ini itu dihubungkan dengan mereka. Jadi ayat ini kan awalnya Allah sebutkan, janganlah kalian keluar dari rumah, tetaplah di rumah kalian, jangan kalian berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah zaman dulu. Ya, dirikan salat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian setelah itu Allah katakan sesungguhnya Allah menginginkan, ya, membersihkan kalian atau menghilangkan dosa dari dirimu, wahai Ahlul Bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Di ayat 34, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah maksudnya adalah sunnah Nabi. Sungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud dengan wadhkurna di sini maksudnya Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang yang lebih berhak untuk mengamalkan itu. Kenapa? Karena ayat itu diturunkan di rumah mereka. Ya. Ayat-ayat tersebut itu ada beberapa ayat yang diturunkan di rumah-rumah mereka, terutama sekali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi disebutkan Syekh wa'mal bima yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam fi buyutikum min al-kitab was sunnah. Qala Qatadah wa ghairu wahid. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah dan imam-imam lainnya. Wadhkurna hadhihi an-ni'mah allati khassasatna biha min bainin nas, min bainin nas. Maka ingatlah olehmu dengan nikmat yang istimewa ini yang Allah mengkhususkan untuk kalian dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya atau manusia-manusia lainnya. Wa Aisyah as-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha ulahunna bihadhihi an-ni'mah. Dan Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dibandingkan dengan istri-istri lain, ini selain dari Khadijah tentunya. Walillah Allah. Karena nanti di dalam hadisnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di rumah Aisyah itu diturunkan oleh Allah ayat. Di rumah Aisyah Allah menurunkan ayatnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam yanzil ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi firash imraati siwa. Tidak ada satu tempat tidur pun di mana Allah menurunkan ayat di tempat tidur tersebut, melainkan tempat tidur adalah tempat tidurnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama nassa ala dzalika salawatullah wa salamuhu alaihi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Aisyah menjadi begitu istimewa? Di sini sedikit disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Karena Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu, itu tidak ada yang menyentuhnya. Aisyah, tempat tidur Aisyah itu tidak ada laki-laki lain yang naik di situ. Kalau istri
istri Nabi yang lain itu kan janda. Artinya istri Nabi SAW yang lain itu ada laki-laki lain yang telah berhubungan dengan istri Nabi itu. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha itu hanya Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu ini disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah menurunkan ayat di tempat tidurnya Aisyah, tidak di tempat tidur istri yang lain? Atau kenapa Allah menurunkan banyak ayat di tempat tidurnya Aisyah dibandingkan dengan istri-istri yang lain? Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita paling mulia dari istri Nabi setelah Khadijah, dan wanita paling istimewa di sisi Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya, dia hanya Rasulullah saja yang menyentuhnya. Aisyah itu hanya Rasulullah saja yang menyentuh, karena dia dinikahi Rasulullah dari gadis. Beda dengan istri-istri yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit kenapa pembicaraan kita ini terfokus kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak bertanya juga, bukankah kita membicarakan apa tadi? Ahlul Bait. Ya. Padahal yang paling pokok sebenarnya Ahlul Bait itu sebenarnya bukan istri Nabi. Itu yang ada garis keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling pokok. Tapi istri Nabi tetap Ahlul Bait. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Syiah membuang semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam daftar Ahlul Bait karena kedengkian dan kebencian yang begitu besar dalam hati mereka. Ya, kalaupun nanti Khadijah dimasukkan ke dalam, ya, Khadijah dimasukkan ke dalam oleh mereka dalam kategori Ahlul Bait, ya, yaitu cuma ini saja, supaya untuk meredam, supaya umat Islam tidak terlalu marah kepada mereka. Ya. Sebenarnya sudah cukuplah. Mereka mengatakan Ahlul Bait itu hanya sebatas keturunan Ali radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada nama sebagaimana kita sebutkan tadi, nama Ali, nama Ja'far, nama Aqil, nama Abbas, dan keturunan Harith yang nanti ikut kepada keyakinan Rasulullah SAW. Tidak ada dalam daftar orang-orang Syiah. Mana mereka kenal adanya Ja'far, ada Aqil. Ja'far itu kakaknya Ali. Aqil, kalau saya tidak tahu, itu adiknya Ali. Kakaknya Pak Ali yang saya lupa itu Aqil. Ini anaknya dari Abu Thalib. Anak dari Abu Thalib. Nanti anak dari mereka ini sampai ke bawah itu Ahlul Bait. Itu Ahlul Bait. Termasuk juga nanti anak cucu dari Harith. Harith ini adalah kakak tertua dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang anak Harith ini nanti seluruhnya masuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Pokoknya anak-anak, seluruh anak paman Nabi SAW yang masuk ke dalam agama Nabi SAW itu seluruhnya adalah Ahlul Bait. Seluruhnya Ahlul Bait. Nah, termasuklah istri-istri Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menegaskan, ayat 33 dari surah Ahzab yang kita bacakan tadi. Ayat ini sebagai penegasan bahwa istri-istri Nabi itu masuk Ahlul Bait. Mereka ini kan dibuang oleh orang-orang Syiah. Istri-istri para Nabi ini tidak masuk hitungan dalam keyakinan orang-orang Syiah. Bukan hanya itu, ya, mereka malah menuduh dengan tuduhan yang sangat keji. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana kita baca Al-Quran Surah An-Nur mulai dari ayat 11 nanti sampai ayat 27. Itu kan Allah sudah membersihkan bahwa Aisyah kan tidak berzina. Kan begitu? Kita baca nanti Surah An-Nur mulai dari ayat 11 tentang fitnah yang dituduhkan kepada beliau telah berzina dengan sahabat Safwan bin Mu'attal. Tetapi kemudian Allah membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha bahwa tuduhan itu adalah palsu, bahwa berita yang disebarkan adalah berita bohong. Harusnya kan tidak ada lagi yang berbicara sesudah itu.
Dan ketika ayat tentang pembersihan nama Aisyah radhiyallahu anha diturunkan oleh Allah, tidak ada satu pun yang berbicara seperti itu. Bahkan termasuk orang-orang munafik yang berkuar-kuar menuduh Aisyah telah berbuat zina, itu diam. Karena mereka tak berani lagi. Kenapa? Karena Allah sudah pastikan bahwa Aisyah tidak berzina. Tiba oleh orang-orang Syiah diungkit kembali. Mereka memastikan Aisyah berzina. La ilaha illallah. Maka jumhur ulama, ya, bukan seluruh ulama, bukan jumhur ulama, seluruh ulama sepakat mengatakan orang-orang Syiah yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah berzina, berarti dia telah menentang ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kafir. Ini kafir. Jadi kebencian mereka terhadap istri-istri Nabi itu berlebih-lebihan. Bukan hanya tidak memasukkan istri Nabi di dalam kategori Ahlul Bait, tapi juga membuat tuduhan-tuduhan yang sangat keji yang tidak patut untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Istri-istri Nabi itu Allah yang pilih. Istri-istri Nabi itu wanita-wanita paling suci di muka bumi ini. Mereka pantas untuk Nabi. Kalau menuduh Aisyah berzina berarti sama saja menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak benar. Tetap mempertahankan seorang wanita berzina. Subhanallah, maha suci Allah. Baik-baiklah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita lihat satu riwayat dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berkhutbah. Ini saya bacakan, saya terjemahannya. Kata Rasulullah, "Udzakkirukum ya adzurukumullah fi ahli baiti thalathan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingatkan kalian kepada Allah, ya, tentang ahli baitku. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Faqala Husain bin Sabrah, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Ya. "Alaysa nisa'uhu min ahli baiti?" Qala inna nisa'uhu min ahli baiti, walakin ahlu baitihi man harama as-sadaqah بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل عباس. قال أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. رواه Muslim. Jadi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah. Di dalam khutbah itu beliau mengatakan, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli bait. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli bait. Sampai 3 kali Nabi. Orang mengatakan ini menunjukkan keseriusan Nabi agar kita memperhatikan ahli bait beliau, agar kita memberikan porsi yang semestinya kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Husain bin Sabrah, perawi hadis ini, bertanya kepada Zaid, siapakah yang disebut dengan ahli bait itu wahai Zaid? Bukankah istri-istri Rasulullah SAW juga termasuk ahli bait? Zaid menjawab, para istri Nabi memang termasuk ahli bait, ya, akan tetapi yang dimaksud oleh beliau di dalam hadis ini adalah orang-orang yang diharamkan sedekah atas mereka. Jadi dari kalimat Zaid, ya, kalimat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ini, kan jelas ini kesaksian seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rawi hadisnya bertanya kepada Zaid, rawi hadis Husain bin Sabrah bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bukankah istri-istri Nabi itu juga termasuk ahli bait? Apa jawab Zaid? Benar, kata beliau, istri-istri Nabi termasuk ahli bait, tetapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
di sini adalah ahli bait yang diharamkan. Ahli bait yang diharamkan sedekah setelah wafatnya beliau. Lalu Husain berkata, siapakah mereka? Siapakah mereka? Maka Zaid mengatakan mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Husain balik bertanya, apakah mereka ini semua diharamkan zakat untuk mereka? Iya, kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini untuk memperjelas ya Pak, supaya kita tidak ragu apakah istri-istri Nabi itu ahli bait atau tidak. Ahli bait. Dan ini juga menjadi keyakinan ya, dari para imam yang sangat banyak untuk meyakinkan kita dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ahli bait ini juga di sini disebutkan oleh beliau hafizahullah taala sikap ahli bait, sikap ahli sunnah kita, maksudnya insyaallah sikap ahli sunnah kepada ahli bait. Bagaimana ahli sunnah yuhibbunahum wa yukarrimunahum wa yahfazuna fihim wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lianna dhalika min mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap ahli sunnah terhadap keluarga Nabi atau ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai ahli bait, kita memuliakan ahli bait, kita menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menjaga ahli bait ini, karena ini bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan beliau ya, bagian dari pemuliaan diri kita kepada beliau. Jadi kalau kita memuliakan ahli bait, berarti kita juga memuliakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi syartin, namun kecintaan, pemuliaan, menjaga keluarga Rasulullah yang dimaksud di sini itu dengan syarat, kata beliau, ayyakunu muttabi'ina li sunnati mustaqimin 'ala al-millah kama kana 'alaihi salafu al-Abbas wa banihi wa Ali wa banihi. Dengan satu syarat, kalau mereka yang ada garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang kita sebutkan tadi itu, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah yang lurus di atas agama yang hak ini. Sebagaimana kita katakan tadi, tidak ada pemuliaan, tidak ada kecintaan, tidak ada penjagaan terhadap ahlul bait ya, kalau seandainya mereka tidak mengikuti sunnah Nabi ya, tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh pendahulu mereka seperti Abbas dan anak cucunya, seperti Ali dan anak cucunya. Amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-din fa innahu la tajuzu muwalatuh. Adapun orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi dari kalangan ahli bait, ada atau tidak? Ya Allah ada, kita tidak bisa memastikan itu. Tapi kalau seandainya ada yang menyelisihi sunnah Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ahli bait, la tajuzu muwalatuh walau kana min ahli bait, maka tidak ada kecintaan, tidak ada loyalitas, tidak ada pemuliaan terhadap ahli bait tersebut. Jadi walaupun dia misalnya setelah diteliti garis keturunan ternyata dia benar adalah ahli bait, apa itu dari garis keturunan Rasulullah, dari garis Ali, dari garis Ja'far, dari garis Muqil, dari garis Abbas misalnya, terbukti bahkan ada ininya, sanadnya itu ada, terbukti. Tapi dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah, tidak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak berhak mendapatkan apa? Kecintaan, pemuliaan, penjagaan. Ini sikap ahli sunnah. Ya. Mauqifu ahli sunnah wal jamaah min ahli bait mauqifu al-i'tidal wal insaf. Maka sikap kita sebagai ahli sunnah
terhadap Ahlul Bait itu, ya kita bersikap apa? Bersikap adil dan proporsional. Adil dan proporsional. Jadi kalau mereka ini mengikuti ajaran Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, maka kita akan memuliakan mereka, kita akan mencintai mereka, kita akan membela mereka. Tapi kalau mereka menyelisihi sunnah Nabi, melawan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berlepas diri. Wa tabarra'una mimma khalafa as-sunnah wa inharafa 'anid din. Kita berlepas diri dari orang-orang yang menyelisih sunnah dan menyimpang dari ajaran agama, walau kana min ahli bait, sekalipun mereka adalah ahli bait. Wa bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di satu riwayat misalnya, ketika ayat 214 dalam surah Asy-Syu'ara diturunkan, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, ingatkan keluargamu yang terdekat. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, kata Allah, ingatkan keluargamu yang terdekat, ingatkan keluarga terdekatmu, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka ketika ayat ini turun, Nabi SAW memanggil semua karib kerabatnya, ya ma'syar Quraisy, atau kalimat tadahmi, ya, atau kalimat yang serupa dengan ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Kata Nabi SAW, jagalah diri kalian, karena sesungguhnya aku sama sekali tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sedikit pun. Jagalah diri kalian, ya, belalah diri kalian sendiri, karena aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah nanti di akhirat. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai anak cucu keturunan Abdi Manaf, aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas anaknya Abdul Muttalib, ini pamannya Nabi, la ughni anka minallahi syai'an, aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'an, wahai Safiyah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa membela engkau di hadapan Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali la ughni anka minallahi syai'an, wahai anakku Fatimah, kata Nabi, ini puncaknya, ini puncak. Bukankah dari Fatimah ini yang disebut oleh orang-orang Syiah Ahlul Bait kan? Pokoknya yang keturunan Ali dari Fatimah itu yang disebut dengan Ahlul Bait. Versinya orang-orang Syiah. Selebihnya tidak ada kategori Ahlul Bait menurut mereka. Kata Nabi, wahai Fatimah anak Muhammad, mintalah wahai anakku kepadaku apa yang engkau inginkan dari harta, tetapi aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit. Aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau ada anak cucu keturunan Nabi, keluarga Nabi Ahlul Bait pada umumnya, mereka tidak mengikuti ajaran Nabi, maka Nabi tidak bisa membelanya di hadapan Allah di akhirat nanti. Itu maksudnya. Nah, kalau Nabi berkata seperti itu, artinya kita juga jangan memberikan apa? Jangan menunjukkan loyalitas kita, jangan tunjukkan wala kita kepadanya. Itu maksudnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasbuhu. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat oleh garis keturunannya. Apa maksudnya itu? Ya, orang kalau lelet beramal, ya udah lelet aja, tertinggal lah, ya, nggak akan mungkin bisa segera masuk surga, tidak mungkin mendapatkan surga yang paling tinggi, tidak mungkin akan mendapatkan kenikmatan segera. Ya, sesuai dengan leletnya dia beramal.
Orang semakin lelet beramal, semakin lambat mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ahlul bait. Itu maksudnya. Walaupun dia ahlul bait. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang lelet amalnya, lambat amalnya, itu tak bisa dibantu oleh garis keturunannya. Sekalipun kalian adalah anak cucu keturunanku, kalau kalian lelet, ya lelet aja, itu maksudnya kata Nabi. Jadi jangan kalian merasa hebat karena apa? Karena ada satu garis keturunan denganku. Jadi akan tertolong, nanti tidak bisa Nabi menolong. Jadi kalau menyelisih ajaran Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, maka tidak ada hak untuk pemuliaan di sana. Bapak berdapat Allah Subhanahu. Wa yatabarra'u ahlus sunnah wal jama'ah min alladhi yadkhuluna fi ba'd ahli al-bait wa yad'una lahum al-'ismah. Dan kita ahlu sunnah juga berlepas diri dari orang-orang yang menghulu terhadap sebagian ahlu bait, bahkan mengklaim ahlu bait itu adalah maksum. Nah, siapa ini maksudnya? Ya orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah itu kan mengklaim apa? Bahwa Ali itu maksum, anak cucu Ali itu maksum. Sedangkan dalam keyakinan kita yang maksum itu hanya Rasul, hanya Rasulullah SAW. Selain dari Rasul ada yang maksum. Nah ini Ali maksum, Hasan maksum, Husain maksum. Bapak berlah nanti Allah kalau bawa baca nanti sebenarnya kalau bapak jujur membaca, orang Syiah tidak suka dengan Hasan sebenarnya. Tidak suka dengan Hasan. Kenapa? Ketika Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, orang Syiah itu marah sebenarnya. Jadi kalau bapak baca sejarah, mereka tidak suka dengan Hasan itu. Makanya orang-orang Syiah itu pengagungan yang paling besar itu adalah kepada Husain dan Hasan. Allahu a'lam bishawab. Memang ini pembicaraannya luas sekali, luas sekali. Tetapi paling tidak ini kena sedikit-sedikit. Allahu a'lam.